tentang hubungan tumbuhan dengan lingkungan fisik dan biotik. Tujuan dari praktikumnya itu mengetahui betul-betul simbiosis pada tumbuhan, mengetahui bioritme atau ritme perkembangan pada tumbuhan, mengetahui adanya gerak pada tumbuhan. Pertama, simbiosis tumbuhan. Simbiosis ialah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis sebagai tiga, yaitu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, contohnya bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Dan ini penamakan bintil akar. Jadi yang terbaik lanjut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bintil akar dapat diketahui bahwa bintil akar termasuk dalam simbiosis mutualisme karena bakteri Rhizobium dapat mengikat nitrogen yang merupakan salah satu unsur hara tanaman. Hal ini sesuai dengan teori perubahan misi yang 2015 yang menyatakan bahwa simbiosis antara Rhizobium dengan spesies Leguminosa terdapat hubungan keserasian karena akan dapat menghasilkan bintil akar yang sangat efektif dalam menambah nitrogen udara. Lanjut, simbiosis komensalisme yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lainnya dirugikan. Kemudian simbiosis parasitisme yaitu simbiosis yang merugikan karena merupakan salah satu pohon menjadi sakit. Bioritme. Bioritme adalah sistem periodik yang juga disebut dengan jumlah jam biologi dan dipacu oleh cahaya matahari. Fotoperiodisme merupakan respon fisiologis organisme terhadap panjang siang hari, contohnya berbunga pada tumbuhan. Fotoperiodisme mampu merangsang pembungaan pada tumbuhan karena dikendalikan oleh fitochrom yang merupakan fotoreseptor cahaya biru atau UVA. Lanjut, berdasarkan responnya, fotoperiodisme dibagi 4 yaitu tumbuhan hari panjang, pendek, netral, dan sedang. Tumbuhan hari panjang yaitu penyinaran lebih dari 12 jam, tumbuhan hari pendek kurang dari 12 jam, tumbuhan netral yaitu berbunga, proses pembunganya tidak responsif, dan tumbuhan hari sedang yaitu penyinarannya sekitar 12 jam. Lanjut, ini bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini termasuk dalam tumbuhan hari pendek karena penyinarannya kurang dari 12 jam, kemudian terbuka mekarnya pukul 4 dan tertutupnya eksopagina. Lanjut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bunga pukul 4 termasuk dalam tumbuhan hari pendek dan berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam. Hal ini sesuai dengan teori Sangaji BKK 2017 yang menyatakan bahwa mekarnya bunga pukul 4 dipengaruhi oleh fitochrom. Bunga pukul 4 merupakan bunga tanaman hari pendek. Kemudian fitochrom yang menyerap cahaya merah akan berubah menjadi PFR sehingga menyebabkan hormon giberalin tinggi dan bunga pukul 4 dapat mekar. Lanjut, gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan merupakan gerak yang bersumber dari rangsangan luar. Tumbuhan memiliki gerak bersifat pasif dan tidak dapat berpindah tempat. Lanjut, yang pertama gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang tumbuh hanya disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, nutasi merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak dapat disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Yang kemudian yang kedua, higroskopis yang merupakan gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Lanjut, gerak etinom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Gerak etinom merupakan gerak esinom. Nah, berdasarkan responnya, gerak itu dapat menjadi gerak tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama, membahas tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, contohnya gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan ke arah pusat. Kemudian gerak tropisme dibagi menjadi 4, adanya fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Yang pertama,
fototropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya yaitu perkembangan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Kemudian geotropisme merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Hidrotropisme merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Kemudian ada kemotropisme yang merupakan rangsangan berupa zat kimia. Kemudian yang kedua membahas tentang gerak nasti, yaitu gerak bagian tubuhannya dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan tersebut. Kemudian gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, niktinasti, tikmonasti, dan termonasti. Fotonasti yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, misalnya bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Kemudian niktinasti yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, misalnya gerak tidur dalam pohon turi di malam hari. Lanjut, tikmonasti yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanisme berupa sentuhan atau tekanan, misalnya gerak mengatuknya daun putri malu karena tekanan sentuhan. Kemudian ada termonasti yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada suhu udara yang sesuai. Kemudian ada gerak taksis yaitu gerak seluruh bagian tumbuhan yang berpindah tempat dan arah berpindahnya dipengaruhi oleh rangsangan datangnya rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis yang itu gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Kemudian ada kemotaksis yang bergerak gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan. Lanjut, ini pengamatan pada daun putri malu. Nah, pada putri malu ini dapat dilihat bahwa ketika disentuh, daun putri malu akan mengkatup, yaitu terjadinya gerakan pada mekanisme sentuhan. Lanjut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa tanaman putri malu saat disentuh mengalami pergerakan, yaitu mengatupnya daun putri malu. Hal ini sesuai dengan teori Wira Atmajaya tahun 2017 yang menyatakan bahwa tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanisme berupa sentuhan atau tekanan, misalnya gerak mengatupnya daun putri malu karena disentuh. Kesimpulannya, simbiosis pada tanaman terjadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ditelakar pada tanaman termasuk dalam simbiosis mutualisme. Bioritme pada tanaman bunga pukul 4 yaitu kurang dari 12 jam, kemudian gerak pada tumbuhan putri malu yaitu gerak tikmonasti, karena gerak tersebut disebabkan karena adanya mekanisme berupa sentuhan. Ini daftar pustaka yang saya pakai.